termasuk kekuatan politik yang bersama dengan para calon tentu berusaha mendapatkan endorsement. Saya meyakini beliau tetap konsisten. Hingga akhirnya pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin, yang sifatnya teknokratik, itu dimuatkan dengan tafsiran politik. Open Table balik lagi dan kayak biasa nih tamunya spesial terus pokoknya. Kali ini kita kedatangan tokoh yang semua orang kenal lah, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Selamat datang di Main TV di Open Table. Terima kasih nih udah nyempetin sebelumnya waktu. Close table ya. Close table. Makanya kita buka semuanya. Kalau sebelah kan close the door, kalau kita open table-nya aja. Iya. Kita Tuan Guru, kita langsung ngobrol nih. Boleh. Tuan Guru ini kan dikenal sebagai salah satu tokoh yang dekat sama Pak Jokowi ya. Katanya, ya dekat sekali lah, pokoknya akrab gitu lah ya. Ini Pak Jokowi ini belakangan lagi sering jadi obrolan banyak orang kan? Iya, soal dibilang mendua gitu kayaknya. Sikapnya ini mau ke Prabowo, apa mau ke Ganjar. Kita udah sering kali sih ngomong ini, tapi katanya kayaknya belum ada teman dekatnya yang ngomong. Soalnya di luar kan masih para peramal ya. Masih para peramal udah biasanya. Menerka-nerka. Nah, kalau dari Tuan Guru ini ngeliatnya sendiri gimana? Dari sebagai teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maki sama Hasan ya. Iya. Setahu saya ya, Pak Jokowi itu orang yang konsisten. Oke. Jadi hal-hal penting ya, apalagi terkait dengan endorsement untuk calon pemimpin berikutnya, Presiden Indonesia ke-8, yang juga akan meneruskan legasi beliau selama 2 periode, itu pasti konsistensi itu akan nampak. Jadi kalau saya sih melihat konsistensi itu masih ada. Konsistensi itu akan tampak pada waktunya. Oke. Jadi kalau saya sih melihat, apalagi dengan perkhidmatan Pak Jokowi selama ini ya, baik di Solo, Jakarta, kemudian memimpin Republik selama 2 periode, itu kan berangkatnya dari satu rumah. Oke. Ya, jadi saya yakin konsistensi itu akan tetap terjaga seterusnya. Artinya ini konsisten kepada partai pengusungnya, PDI Perjuangan. Ya, konsisten kepada bukan hanya PDI Perjuangan sebenarnya ya, tetapi juga nilai-nilai yang dibawa dalam perjuangan beliau. Jadi nilai-nilai kerakyatan, kedekatan dengan masyarakat, terjun langsung melihat permasalahan masyarakat, mencari solusi secepat mungkin ya. Sampai kadang-kadang sampai misalnya ada terobosan-terobosan yang dilakukan karena ingin mencapai hasil yang segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi nilai-nilai itu ada pada Pak Jokowi sejak beliau berkiprah gitu. Dan saya pikir simbolisasi itu akan tetap dijaga oleh beliau. Oke. Tapi sejauh ini kan memang ada banyak orang lihat gini, Tuan Guru. Ada banyak langkah Pak Jokowi yang dianggap orang itu cenderung justru ngasih angin gitu lah kepada Pak Prabowo gitu. Kalau orang lihat ngapain juga gitu Pak Jokowi, kan dia udah punya calon kalau bicara satu partai ya, udah punya calon, dideklarasikan Pak Jokowi hadir juga di situ. Ngambil langkah-langkah justru yang menguntungkan calon partai orang lain gitu lah. Kalau orang kan ngelihatnya sederhana itu. Kalau Tuan Guru ini ngelihat langkah-langkah ini apa yang dilakukan sebetulnya oleh Pak Jokowi? Dari sisi para calon ya, siapa sih yang tidak ingin dapat endorsement dari presiden yang approval ratingnya di atas 80%. Dan ini juga termasuk satu anomali sebenarnya kan ya, karena kalau orang bilang kan presiden di akhir-akhirnya itu adalah lemdak. Jadi udah nggak punya kekuatan lah gitu, nggak perlu didekati. Biasanya malah ada menjauh tuh calon-calon. Kalau ini malah mendekat. Iya, jadi memang agak anomali Pak Jokowi, sehingga kalau dari perspektif para calon, termasuk kekuatan politik yang bersama dengan para calon tentu berusaha mendapatkan endorsement. Sehingga kadang-kadang momen yang sebenarnya sangat birokratis ya, sangat teknikal, yang memang merupakan bagian dari kerja-kerja beliau sebagai presiden, itu lalu dimuatkan dengan tafsiran politik yang berlebihan. Jadi kalau misalnya beliau bersama dengan misalnya salah satu capres ya, ya memang salah satu menterinya juga begitu, untuk berjalan bersama, inspeksi bersama dalam beberapa hal. Kalau saya melihat itu adalah sebagai bagian dari
karakter beliau untuk menunjukkan bahwa teamworknya jalan dengan optimal. Tapi lalu kan pengamat memuatkan tafsiran politik, kemudian partai-partai tertentu juga kemudian memberikan penafsiran gitu, yang sebenarnya itu wishful thinking. Wishful thinking ya ngomong sesuai dengan apa yang kita mau. Kita harapkan. Iya, jadi kalau menurut saya sih saya tidak ada keraguan. Insya Allah pada waktunya beliau konsisten pada khitah ya, perjuangan yang beliau gagas sejak sekian tahun yang lalu. Sejak dari wali kota, gubernur, kemudian jadi presiden. Nilai-nilai kejuangan itu. Artinya sebenarnya kayak kedekatan beliau, artinya yang ditunjukkan ke publik dengan Pak Prabowo itu ya sebatas kerangka sebagai kepala negara bersama para pembantunya bekerja untuk masyarakat. Kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan bersama dengan salah seorang menterinya gitu untuk bekerja menyelesaikan problem-problem yang ada. Jadi menurut saya sih, jadi begini, kalau misalnya beliau bersama dengan Pak Prabowo, lahirlah tafsiran-tafsiran politik. Padahal pada saat yang sama, beliau juga didampingi oleh menteri yang lain misalnya, tapi tidak ada tafsirannya. Karena tidak nyalon ya. Karena tidak nyalon begitu. Jadi ini memang praktek yang menurut saya sih sah-sah saja, wajar saja ya di dalam situasi yang seperti ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak mengklaim saya sangat kenal dengan Pak Jokowi, presiden kita, banyak orang yang lebih kenal dengan baik dengan beliau, tetapi saya meyakini beliau tetap konsisten sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Yang paling sering, kayaknya yang paling sering jalan sama Pak Jokowi itu kan justru Pak Basuki, menteri. Iya, tapi malah tidak ada yang tidak ada yang mengatakan Pak Jokowi mengendorse Pak Basuki. Gitu. Nah ini kan memang kadang-kadang ada, kalau tadi Tuan Guru bilang ada ini kayak semacam wishful thinking. Emang kita ada agak lucu-lucunya ngeliatnya. Misalnya contohnya beginilah, salah satu yang orang melihat kemudian salah satu cerminan sikap Jokowi adalah anaknya Kaisang pakai gambar Prabowo misalnya, kaos Prabowo. Itu rame. Oh ini Pak Jokowi dukung. Tapi ketika dia pakai Ganjar ya adem-adem aja gitu lah. Maksudnya orang nggak. Padahal kita sih ngelihat itu kan hiburan aja. Emang dia seneng gitu kan, lucu-lucuan. Ganjar Gibran misalnya ketemu langsung rame Gibran ketemu Prabowo. Tapi yang jelas-jelas menjadi jurkamnya sekarang Gibran jadi jurkamnya Ganjar itu, ya orang gosipnya nggak habis-habis gitu loh. Betul. Jadi ini kan juga begini ya, maksud saya Pak Jokowi ini kan orang yang besar dalam kultur tradisi Jawa, yang sangat menghormati dan mengapresiasi hal-hal baik. Jadi ini juga menurut saya mengalir juga ke Mas Gibran, Mas Kaisang. Ketika beliau misalnya Mas Gibran menerima dengan baik Pak Prabowo gitu, kemudian Mas Kaisang dengan gayanya gitu pakai kaos Pak Prabowo, itu menurut saya bagian dari mengapresiasi orang yang bekerja bersama ayahnya untuk membangun Indonesia gitu. Kan kita begitu ya. Maki misalnya, kalau misalnya maki anak saya, lalu kemudian maki melihat ada orang yang ikut bersama dalam satu teamwork gitu untuk membangun suatu hal besar, hal yang baik, tentu kan mengapresiasi juga. Jadi itu menurut saya hal yang paling mendasar sih di situ sebenarnya. Tetapi sekali lagi, karena memang momentumnya semakin dekat pada Pilpres dan orang juga menjadikan faktor endorsement Pak Jokowi sebagai sesuatu yang sangat penting, dan memang itulah betul ya dari semua sigi-sigi juga seperti itu, sehingga akhirnya pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin, yang sifatnya teknokratik itu dimuatkan dengan tafsiran politik. Disimbolkan bahwa itu politik, langkah politik begitu. Simbol ada dalam dunia politik kita, tapi memuatkan sesuatu dengan simbol yang berlebihan itu juga tidak pas. Itu wishful thinking. Nah, kayak kemarin kan nemenin Pak Ganjar juga mantau ini Pak Jokowi kan, mantau jalan Jawa Tengah. Itu nggak ada yang ribut-ribut juga gitu. Dan sebenarnya kan sering juga gitu sering banget gitu. Kalau sebelum beredar foto-foto sama Pak Prabowo gitu kan, sebenarnya sepanjang pembangunan jalan tol Trans Jawa ya sering sama Pak Ganjar kan sebenarnya. Nggak ada yang ribut-ribut aja. Ribut-ribut ya. Dan sebenarnya begini juga kan, kita Indonesia ini tidak persis sama juga dengan negara-negara lain dalam hal kompartemensi kewajiban. Ada yang bertanya, kan Pak Prabowo Menteri Pertahanan, kok diajak oleh beliau melihat sesuatu yang tidak terkait langsung dengan tupoksi pertahanan. Nah, kita di Indonesia memang tupoksi-tupoksi itu tidak selalu kita pedomani. Kita kan guyup. Pak Jokowi mengajak kemana-mana menteri yang kadang-kadang kita
ini tupoksinya apa? Enggak, itu hanya mungkin bagian untuk menunjukkan bahwa ya ini satu teamwork gitu. Bahwa tetap ada interseksi antar masing-masing bidang. Kalau misalnya pangan misalnya, apa hubungannya sama pertahanan? Oh jangan salah, misalnya dalam mindset Pak Jokowi yang Indonesia sentris itu, bagian dari menjaga pertahanan Indonesia, salah satunya adalah ketahanan pangan kita. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari alur berpikir Pak Jokowi yang sangat holistik ya, Indonesia sentris, sebenarnya hal-hal seperti itu biasa saja gitu. Tapi karena diletakkan dalam konteks Pilpres, jadi kemudian wah ini mengendorse menteri ini gitu karena menemani beliau. Menurut saya tidak. Dan Pak Jokowi juga udah bilang sebenarnya soal pangan ya tetap leading sektornya Kementerian Pertanian, tapi disupport oleh Kementerian Pertahanan, bahkan Kementerian PUPR. Semacam itu. Artinya memang dia ngelihat itu bukan kerja satu bidang saja, semuanya saling berkait. Dan itu sampai ke bawah kan kalau kita lihat sebenarnya Tuan Guru kan, terbukti eselon 3-4 dihapuskan. Struktural jadi fungsional kan agar teamwork itu juga salah satunya. Cepat gitu ya. Cepat, efisien. Itu bagian dari reformasi birokrasi ya. Memang Pak Jokowi sangat kuat di situ emang. Nah, Tuan Guru tadi sempat nyebut juga soal fakta bahwa statistik menunjukkan Pak Jokowi itu approval ratingnya 80% lebih. Ini anomali macam-macam lah gitu. Akhir masa 2 periode kedua ini kok malah tambah naik gitu. Dan kayaknya satu-satunya presiden yang bakalan di Indonesia lah. Satu-satunya presiden. Itu agak unik memang. Tapi kalau saya sih melihat begini, kan mungkin beliau adalah salah satu presiden yang paling banyak dapat fitnah, paling banyak dihujat untuk sesuatu yang beliau tidak pernah terkait langsung maupun tidak langsung. Bahkan keluarga terdekat beliau pun itu kan, almarhumah ibu beliau, kemudian Bapak. Ibu Iriana, semua lah, udah khatam semua. Anaknya juga. Jadi kalau kita kan umat beragama percaya betul ya bahwa innama yuwaffas sabirun, bahwa orang yang punya resiliensi tetap tenang menghadapi fitnah itu pada akhirnya akan diganjar, akan diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Termasuk diantaranya seperti ini. Kalau orang di akhir periode itu ketakutan, punya kekhawatiran, masih ada yang mau mendekat nggak sama saya, masih ada yang mau angkat telepon nggak, gitu kan. Kira-kira saya nanti gimana? Kalau beliau kok nampaknya yang kita saksikan masyarakat merasakan wah malah berada di puncak ininya. Jadi ada memang suara sumbang yang mengatakan bahwa survei-survei itu dibayar. Pertanyaan sederhana kalau saya bahwa apa siapa sih yang bisa membayar demikian banyak integritas dari para surveyor? Kan para surveyor ini kan orang-orang pintar yang mempertaruhkan segalanya pada kredibilitas dan integritas mereka. Bukan hanya individu tapi lembaga. Kan jualannya integritas. Kalau survei lembaga survei A kok ternyata jomplang dengan realitas gitu kan, hasilnya ternyata nggak sesuai, kan akan ditinggal oleh masyarakat. Jadi menurut saya tidak mungkin beramai-ramai semua para ahli ilmu, para lembaga survei yang satu sama lain bersaing dalam banyak hal, tiba-tiba kompak untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Menurut saya itu jauh. Karena mereka juga pasti punya kode etik kan sebagai profesi. Gitu. Secara profesional ada kode etik, secara individual punya pertanggungjawaban keilmuan, apalagi sebagai umat beragama juga pertanggungjawab kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kepada rakyat juga gitu. Jangan lupa juga mereka juga cari makan di situ. Artinya kalau tempat cari makannya diobrak-abrik sama mereka sendiri kan masa depan mungkin kan seorang membakar lumbung padinya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya sih secara secara spiritual lah ini juga pelajaran buat saya dan buat kita semua bahwa kesabaran itu adalah kalau ibaratnya pohon yang paling pahit tapi buahnya paling manis. Jadi ketenangan dari seorang pemimpin menyikapi fitnah-fitnah yang menimpa dia, keluarganya, jati dirinya, itu ketika dia mampu sikapi secara proporsional, pada akhirnya masyarakat dan rakyat kemudian akan mengapresiasi itu. Jadi kalau Rendra itu kan pernah bilang tuh Bang, kesabaran adalah bumi kan, keberanian matahari kan, perjuangan pelaksanaan kata-kata. Pak Jokowi kayaknya udah berjuang, udah tiga-tiganya. Sabarnya udah berjuang, beraninya udah. Nah,
Tuan Guru, ini kita udah cerita cukup banyak tentang Jokowi. Sekarang kita ngomongin soal calon penerusnya nih, Pak Ganjar. Oh iya. Seingat saya, apa? Berarti tadi kalau misalkan disimpulin tadi soal Pak Oke. Jokowi nih. Oke. Berarti kalau orang-orang ini sekarang lagi ngomong bahwa si A yang siapa tegak lurus ke Pak Jokowi, siapa tegak lurus. Sebenarnya Pak Jokowi dan dirinya sendiri tegak lurus dan konsisten kepada apa yang telah dibangun dan termasuk kepada Pak Ganjar berarti partainya. Kalau penerus sih menurut saya, kalau saya pribadi ya penerus yang paling rasional bagi Pak Jokowi adalah Mas Ganjar. Oke. Kenapa paling Sebabnya rasional? itu banyak ya. Pertama, Mas Ganjar ini orang yang memiliki pengalaman relatif paling lengkap. Ya. Eksekutif dan legislatif. Ya betul. Dan legislatifnya pun bukan hanya sekedar mampir, Betul. tapi juga lebih dari satu periode dan pernah memimpin salah satu komisi yang terkait dengan pemerintahan, Komisi 2. Dan kita tahu bahwa walaupun Indonesia ini menganut sistem presidensil ya, tetapi parlemen itu dapat kewenangan yang cukup besar, sehingga Menentukan lah ya. pengalaman di parlemen itu akan memudahkan beliau untuk mengorkestrasi ketika memimpin Indonesia ke depan. Pengalaman di DPR itu bisa menjadi satu modal yang sangat berguna untuk mengorkestrasi antara eksekutif legislatif. Bukan legislatif sebagai stempel, tetapi menjadi mitra konstruktif. Gitu. Nah, jadi itu beliau ada di situ di legislatif. Di eksekutifnya pun beliau memimpin daerah yang secara demografis termasuk paling besar di Republik Indonesia. Kalau tidak salah yang kedua ya setelah Jawa Barat. Setelah Jawa Barat. Atau yang ketiga setelah Jawa Timur, saya agak lupa, tapi Kedua, tiga besar tiga besar lah itu. dari sisi demografi jumlah penduduk dengan kompleksitas masalah yang luar biasa, Betul. dengan tingkat kemiskinan yang beliau warisi itu sangat tinggi. Ya, sehingga beliau sudah menghadapi bagian-bagian yang sangat berat ya. Pantes Dan rambutnya putih. ketika sudah sampai pada sekarang akhir periode kedua, kita bisa lihat juga ternyata perkhidmatan di eksekutifnya pun menghasilkan ya kinerja yang baik. Jadi itu yang pertama menurut saya, kelengkapan latar belakang ya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk menavigasi Indonesia pasca Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, rekam jejaknya ketika memimpin. Jadi termasuk di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada yang bertanya misalnya ke saya, Tuan Guru, kan Jawa Tengah itu kemiskinan tinggi sekali. Saya selalu mengatakan pemimpin itu dinilai bukan dari apa yang dia warisi dari pemimpin sebelumnya, tapi apa yang dia kerjakan untuk menangani itu. Jadi ketika beliau menerima 14%, lalu bisa turun ke 10%, itu kan luar biasa. Jadi dia tidak boleh dinilai dari 14%-nya, tapi nilailah bagaimana percepatan penurunan kemiskinan. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara misalnya di Indonesia banyak yang bicara tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu salah satu aspek yang sangat penting adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu salah satu instrumen menilainya itu adalah kesenjangan. Gini rasio. Dan gini rasio Jawa Tengah ternyata selalu di bawah 0,4. Ya. Bahkan kadang-kadang di bawah rata-rata nasional. Atau sama dengan rata-rata nasional, tidak pernah sampai 0,4. Beda dengan beberapa provinsi yang lain misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya kinerja beliau di dalam penurunan kemiskinan itu bagus, menjaga tingkat kesenjangan supaya tidak semakin melebar, bahkan semakin sempit, itu juga terlihat dalam kepemimpinan beliau. Jadi yang kedua itu menurut saya penting ya, rekam jejak juga. Kenapa rekam jejak ini penting? Karena kadang nih ya, Maki dan Hasan, rekam jejak itu sering hilang di tengah hingar-bingar jargon. Jargon itu mengemuka sampai akhirnya orang nggak melihat rekam jejak. Kalau saya sih sederhana saja, tingkat kesenjangan di Jawa Tengah itu kayak gimana potretnya? Gini rasionya berapa? Bandingin misalnya dengan salah satu provinsi lain misalnya. Ternyata Jawa Tengah lebih bagus Gini rasio. Kemudian sekarang Bank Dunia kan mengembangkan selain Gini rasio menjadi ukuran kesenjangan itu adalah distribusi pendapatan. Ternyata di Jawa Tengah juga pendapatan dari masyarakat 40% yang paling bawah itu lebih dari 17%. Artinya apa?
Artinya walaupun masih ada yang miskin, tetapi kesenjangannya tidak terlalu jauh. Dia mendapatkan distribusi pendapatan yang relatif cukup lebih merata distribusi pendapatan. Jadi kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan itu dapat dikendalikan. Nah, orang kadang-kadang kan jarang bicara langsung ke dalam fakta ya, tapi bicaranya melihat kepada katakanlah statistik garis besarnya saja. Nyari poin yang menguntungkan pendapatnya. Kalau menurut saya sih dibuka saja gitu. Kalau kita bicara tentang kesenjangan dibuka saja. Mana yang kinerjanya lebih baik. Jangan cari picking lah kira-kira, jangan cuman satu. Kalau bicara tentang keadilan sosial, kedalaman, keparahan kemiskinan, mana yang lebih bagus kinerjanya misalnya. Ya no hard feelings ya. Kita bicara tentang fakta saja. Indeks pembangunan manusia Jawa Tengah juga membaik. Iya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya ya karakteristiknya Pak Ganjar itu kan merakyat. Mirip seperti Pak Jokowi lah. Dan kita memang Indonesia ini kan negara kepulauan yang sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, maka rakyat itu perlu ada kedekatan emosional dengan pemimpin. Dan itu bukan berarti rakyatnya yang mendekat ke pemimpin, pemimpinlah yang turun dan mendekat kepada rakyat. Jadi menjadi bagian dari rakyat. Pemimpin yang merakyat itu menurut saya terjemahan dari Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin dari satu kaum adalah pelayan mereka. Lalu yang keempat menurut saya Mas Ganjar paling rasional adalah karena Mas Ganjar dengan Pak Jokowi itu bukan hari ini. Maksudnya bagaimana? Bukan kemarin. Tapi bahkan dari 2012 ketika beliau maju di Jakarta itu Mas Ganjar termasuk dari bagian. Dia memperjuangkan Pak Jokowi. 2014 juga bagian dari yang memperjuangkan. 2019 juga bagian dari yang memperjuangkan. Jurkam lah itu. Jadi kebersamaan satu peraunya, memahaminya, geraknya itu emang udah dari awal. Jauh banget lah pokoknya hubungan mereka. Bukan putar balik di Saharjo. Enggak, Saharjo kan putar balik gitu. Kan itu, tapi memang dia memang satu visi sejak lama sekali. Sehingga otentisitas dari istilah melanjutkan itu saya rasa secara rasional ada pada Mas Ganjar berdasarkan 4 hal itu. Seingat saya sebelum, kalau nggak salah malah sebelum Mas Ganjar dideklarasikan secara resmi sebagai capres, kayaknya Tuan Guru juga pernah ditanya ini siapa capres favoritnya gitu. Tuan Guru langsung nyebut Ganjar gitu ya. Saya lebih milih Ganjar. Jangan-jangan ini alasannya semua sekarang diterangkan gitu Tuan Guru ya. Ada 4 poin ini. Wah, lengkap banget ya. Jadi saya orang yang membiasakan diri untuk menyikapi sesuatu berdasarkan kefahaman. Karena kata Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Orang yang melakukan sesuatu tidak karena ilmu, dia pasti tertolak. Tertolak dalam arti apa? Ya tidak akan optimal ya. Hanya membebek saja. Jadi kalau saya meyakini bahwa Mas Ganjar lah pilihan terbaik dari yang ada, ya berdasarkan hal-hal yang saya memang lihat gitu. Kan saya kebetulan pernah memimpin NTB 10 tahun. Jadi saya orang yang tidak mudah tersilaukan gitu loh oleh jargon-jargon. Ya mohon maaf, dulu waktu saya memimpin NTB itu menjadi provinsi terbaik seluruh Indonesia untuk pencapaian MDGs, Millennium Development Goals. Kita dapat penghargaan dari Bappenas. Saya diundang ke PBB. Jadi saya melihat kinerja dari para pemimpin daerah juga benar-benar saya cermati gitu. Kalau kita bicara tentang konsep Indonesia ke depan, mengurangi kesenjangan, memperkuat persatuan dengan asas bagaimana supaya kesenjangan pendapatan itu bisa dikurangi, menciptakan keadilan sosial dalam perekonomi, ya mana yang kinerjanya lebih mendekati itu gitu. Karena ada statistiknya semua. Nah ini kalau di hadis sudah dobit, pernah jadi gubernur, sama pernah jadi anggota DPR juga. Saya orang yang tidak mudah terombang-ambing lah oleh medsos atau apa. Saya mencermati pada hal-hal yang menurut saya fundamental, kinerja yang konkret gitu. Kemudian apa pencapaian yang terkait dengan hal-hal mendasar ya. Tapi ini masih istilahnya boleh dibilang
sosok Mas Ganjar dari kacamata sebagai seorang capres, sebagai seorang capres. Nah, kalau sebagai seorang personal, pribadi antar manusia, Tuan Guru. Kemarin kelihatannya kan beberapa pekan lalu Mas Ganjar juga main ke Lombok. Oh, iya, kayaknya asik banget tuh berdua-dua, sampai naik mobil bareng. Kami itu goeser. Iya, jadi dulu beliau itu beberapa kali ke Lombok. Dan goes bareng. Beliau Mbak Atiko, kita spot goes yang cukup jauh lah waktu itu. Dari Mataram sampai ke Sekotong, lumayan jauh itu. Dan menariknya memang waktu itu saya lihat Bu Atiko lebih kuat daripada Mas Ganjar. Gitu. Atlet beneran ya. Iya, kuat Bu Atiko itu. Ini yang nggak banyak kita tahu nih, Bu Atiko lebih kuat. Kita goes bareng lah gitu. Jadi kita punya hobi yang sama. Dan juga hobi itu kami gunakan, ya, saya lihat juga pada Mas Ganjar sebagai salah satu instrumen untuk juga melihat secara real kondisi masyarakat. Nah, itu. Jadi dulu kalau saya di NTB itu goesan ya kita sambil nengok sekolah, puskesmas, ya, berinteraksi sama masyarakat. Dan saya lihat juga Mas Ganjar, saya lihat juga menjadikan olahraga itu bukan hanya sekedar kesenangan pribadi untuk mendapatkan kesehatan fit, tetapi juga instrumennya, alatnya untuk juga bisa memantau, melihat, mendekat kepada masyarakat. Jadi memangkas jenjang birokrasi justru di situ dia bisa melihat. Dan ya beliau orangnya humble, enggak pernah ada masalah tidak berusaha membuat atau membangun satu satu pembatas lah. Relax saja, biasa saja gitu ya. Sahabat yang nyaman untuk kita berbagi lah. Nah ini kemarin kan waktu itu kan ke NTB, kemudian kita tahu lah kultur masyarakat NTB itu kan mayoritas Muslim, kemudian Muslim taat. Sedangkan di luar sana ada anggapan bahwa Pak Ganjar ini ya abangan karena PDI. Karena saya nggak ikut ke NTB dan karena Tuan Guru orang NTB asli, sebenarnya penerimaan masyarakat NTB kemudian kepada Pak Ganjar ketika di sana itu gimana? Dengan memang berita di luar yang kayak gitu. Hantaman medsos kan luar biasa. Kemudian labeling, mendemonisasi bahkan itu kan biasalah zaman sekarang ya, medsos atau bahkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Dan Mas Ganjar ya sebagaimana banyak calon pemimpin itu sunatullahnya pasti akan mendapatkan tantangan seperti itu. Tapi kalau faktualnya sih saya lihat sebenarnya tidak ada alasan ya untuk melabelkan seperti itu. Jadi secara pribadi ya beliau Muslim yang melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian lebih dari itu juga istri beliau adalah bagian dari keluarga pesantren, cucu dari kiai, akar nahdiyinnya kuat sekali jadi menurut saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Ini masalah framing saja. Dan ini kan menunjukkan bahwa memang sebenarnya tidak ada yang substansial yang bisa diarahkan kepada beliau gitu ya. Sehingga akhirnya hal-hal yang sifatnya fitnah, kemudian labeling itulah yang dimajukan gitu ya untuk merusak persepsi terhadap beliau. Tapi menurut saya sih itu tidak masalah ya, insya Allah, dan komunikasi yang baik juga ya kan apa adanya saja. Kemarin ketika di Lombok juga saya lihat beliau berinteraksi dengan para ulama itu biasa saja, dalam arti tidak ada kekakuan, nggak canggung, biasa saja dan sangat dekat gitu ya. Pesantren juga ke santri biasa lah gitu, sehingga ya menurut saya sih itu akan hilang lah. Pada waktunya nanti orang tidak akan signifikan lah, karena pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita akan semakin dewasa lah ya dalam berpolitik. Mungkin masuki sesi-sesi akhir nih Sandi. Mungkin satu Tuan Guru, saya mau tanya kalau dari kacamata Tuan Guru sebagai seorang capres, sebetulnya apa kekuatan Mas Ganjar itu yang paling bisa diandalkan sebetulnya? Ya dia tadi Tuan Guru itu ada banyak hal yang pernah dia lakukan dan bagus. Tapi melihat sebagai sosok utuh seorang manusia itu menurut Tuan Guru selama ini ngelihatnya dia itu paling kuat apa yang? Kedekatannya dengan masyarakat. Dan itu perlu kalau menurut saya kata perlu dirawat ya enggak juga, karena itu kan dilakukan apa adanya oleh beliau. Sudah gitu puluhan tahun begitu. Ya kalau lepas dari semua teori politik yang canggih-canggih,
ya kita semua menyadari bahwa sumber kekuatan utama pemimpin adalah rakyatnya. Jadi selama beliau tetap dengan karakter itu, beliau akan kuat insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Ini belakangan ini kan Pak Ganjar itu lagi sering ngomong soal ekonomi, kemudian UMKM dan lain-lain. Nah, Tuan Guru Bajang sebagai yang pernah menjabat sebagai gubernur dan di eksekutif artinya, seberapa penting dan seberapa jauh sebenarnya gagasan Pak Ganjar terhadap UMKM kalau menurut Tuan Guru? Dan secara faktual UMKM itu kan ada 60 juta. Ya. Dan itu artinya sektor yang sangat masif dalam menyerap tenaga kerja. Betul. Dan resiliensinya juga lebih tinggi dibanding banyak sektor yang mengenerate uang besar. Ya, tetapi ketika ada krisis, baik itu faktor eksternal maupun internal, langsung jatuh. Ya. Seperti misalnya perbankan atau beberapa sektor-sektor lain. UMKM kita kuat, resilient. Dan kalau bicara tentang UMKM di mata Mas Ganjar sih menurut saya ya, dari struktur ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah ya, sampai hari ini, saya melihat beliau memberikan perhatian besar karena faktanya kontribusi UKM di Jawa Tengah itu kan terus meningkat dari waktu ke waktu selama pemerintahan beliau. Artinya ada intervensi kebijakan, ada pendampingan, ada pelatihan, dan itu di atas semuanya ada komitmen politik dari pemimpin. Artinya ketika kita ngomongin postur ekonomi nasional yang paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga hari ini, dan itu juga berkaitan dengan UMKM, ya memang Pak Ganjar hari ini yang lebih siap untuk itu secara tidak langsung. Iya, wah, itu satu hal ya. Tapi kalau kita lihat, saya pernah menyimak paparan Mas Ganjar di iNews pada beberapa waktu yang lalu. Beliau menyampaikan tentang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi yang mengenerate kemanfaatan ekonomi tanpa menurunkan kualitas ekosistem kehidupan kita. Ekonomi biru itu berbasis pada potensi maritim kita. Itu menurut saya hal yang menarik ya, karena itu terkait dengan masa depan ekonomi. Kan ini ketika bicara tentang melanjutkan Pak Jokowi, kan kita tidak hanya mengatakan bahwa beliau yang paling pantas, tetapi pertanyaan berikutnya adalah seperti apa akan dikembangkan ekonomi kita ke depan. Jadi ketika ekonomi hijau dan ekonomi biru itu digabungkan dengan hilirisasi yang sekarang sedang dibangun kuat oleh Pak Jokowi, maka kita berharap industrialisasi kita ke depan yang berupa hilirisasi itu akan semakin besar kemanfaatan ekonominya, tapi tetap menjaga ekosistem kehidupan. Artinya Pak Jokowi dengan hilirisasinya adalah pondasi, kemudian ekonomi hijau dan ekonomi biru itu tiangnya, kemudian untuk dibangun. Iya, itu elaborasi ke depan. Dan menurut saya itu sangat potensial. Sangat potensial. Ya, memang eranya ekonomi sirkular sekarang itu ya kan. Nah, Tuan Guru mungkin ada secara singkat ada closing statement buat pemirsa yang nonton gitu, kira-kira apa yang mau disampaikan? Kontestasi Pilpres itu hajat kita bersama, kenduri kita bersama. One man one vote. Semua punya hak untuk memilih calon pemimpin. Maka ya saya berharap kita memilih pemimpin yang paling mungkin ya untuk menyiapkan Indonesia sebagai tempat yang nyaman bagi generasi yang akan datang. Dan saya melihat itu di Mas Ganjar Pranowo. Indonesia sebagai tempat yang nyaman. Indonesia tempat yang nyaman. Teman-teman rebahan perlu cara kita selalu perlu teman nyaman. Politik itu bukan hanya tentang asan, maki saya, tapi tentang generasi yang berikutnya. Panjang. Mereka punya hak untuk mendapatkan Indonesia yang lebih baik. Apa yang kita pilih sekarang itu nanti pengaruhnya ke generasi selanjutnya. Terima kasih Tuan Guru sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Nih, sukses untuk main TV. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru. Kita tutup Open Table. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.